billah azan ya Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Insyaallah kita masuki materi tawaf dan ibu-ibu mungkin bisa membuka aplikasi bekal haji bagian tawaf, yakni di bagian haji bagian tawaf ada persiapan sebelum haji, umroh, ihram di mikot, kemudian tawaf. Nah, di sini kemudian nanti ambil bagian tawaf. Kita akan sedikit menerangkan apa itu tawaf agar menjadi pengetahuan bagi kita. Tawaf adalah ibadah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail an tahhira, bersihkanlah rumahku, lit-ta'ifin baitiya, yaitu rumahku, sucikanlah, bersihkanlah rumahku, lit-ta'ifin wal 'akifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang i'tikaf, war ruk'i sujud, dan orang-orang yang rukuk dan yang sujud. Di dalam surat Al-Hajj ayat 26 Allah juga berfirman, wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku ini, lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang qaimin, yaitu orang-orang yang beribadah, melaksanakan ibadah, war ruk'i sujud, orang-orang yang ruku dan sujud. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man tafa bihadzal baiti usbu'an, yaitu maksudnya 7 putaran. Barang siapa yang tawaf di Baitullah ini, rumah ini, yaitu Baitullah Al-Ka'bah, usbu'an, yaitu 7 putaran. Fa'asahu, dan dia menyempurnakannya 7 putaran itu, kana ka'idki raqabatin, maka ia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang budak perempuan. Ka'idki raqabatin la yadau qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hattallahu anhu khati'atan. Tidaklah seorang yang sedang tawaf itu melangkahkan dan meletakkan kakinya yang satu dan mengangkat yang lainnya, melainkan Allah dengannya akan menghapuskan darinya satu kesalahan, satu dosa. Wa khatwa kataba lahu biha hasanatan, dengan langkah yang sama itu Allah akan catatkan untuknya satu kebaikan. Jadi di dalam putaran maka semakin seseorang tawaf semakin jauh, semakin banyak langkahnya, semakin banyak pengampunan dosa Allah, dan semakin banyak pula kebaikan-kebaikan yang diperoleh. Jadi kalau kita memahami hal ini, maka insya Allah tidak akan terlalu berat ketika melaksanakan tawaf yang harus mengambil putaran yang jauh. Untuk tidak memaksakan diri mengambil putaran di terdekat, karena justru di situ posisi ramai dan padat. Tapi mengambil putaran yang jauh, terutama pada saat tawaf untuk kudum, yaitu tawaf kudum, orang yang datang dan langsung melaksanakan tawaf, yaitu mereka yang dari luar kota Mekah, yang bukan duduk kota Mekah, seperti kita yang jamaah haji yang datang ke Indonesia ini. Dan kemudian untuk yang tawafnya ini, tawaf kudum ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang hajinya hanya tamattu, atau dia melaksanakan umroh, yaitu tawaf untuk tawaf kudumnya adalah tawaf umroh. Maka dia tidak langsung melakukan sholat tahiyatul masjid, tapi langsung tawaf. Nanti kita runutkan. Tapi di sini adalah bahwa tiap putaran itu, setiap langkahnya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berupa penghapusan dosa, dan dicatatnya satu amal kebaikan baginya, dan dinilai seperti membebaskan seorang budak. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dalam riwayat lain ada tambahan wa shalla raka'ataini,
kana lahu ka'idli raqabah, dan setelah tawaf 7 putaran kemudian sholat 2 rakaat, maka ia pahalanya seperti memerdekakan budak. Jadi 2 rakaat tadi juga pahalanya seperti memerdekakan budak, selain tawaf 7 putaran itu sendiri memerdekakan satu budak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, ma rafa'a rajulun qadaman wala wada'aha illa kutibat lahu asyru hasanatin. Tidaklah seseorang mengangkat kakinya dan tidak pula menginjakkan kakinya kecuali dicatat baginya 10 kebaikan dan digugurkan atasnya 10 keburukan, yaitu dosa-dosanya. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan diangkat baginya 10 derajat. Hadis ini adalah hadis hasan, yang sanadnya hasan. Ini menunjukkan bahwa di dalam riwayat ini menegaskan bahkan bukan hanya satu kebaikan yang ditulis dari setiap langkah dari langkah-langkah yang dilangkahkan orang yang tawaf, tapi sampai 10 kebaikan. Maka kalau seandainya ingin tawaf sunnah, yakni yang tidak memungkinkan tawaf di bawah karena yang di bawah hanya untuk orang-orang yang melaksanakan tawaf haji atau umrah, maka tawaflah di atas, yaitu lantai 2 dan lantai 3, dan di situ ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena semakin banyak semakin jauh. Nabi juga bersabda, innamat tawafu sholatun, kedudukan tawaf itu seperti sholat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tuftum fa'aqillul kalam, maka kalian bila sedang mengerjakan tawaf maka persedikit ucapan, yaitu jangan banyak ngomong, tidak boleh banyak bicara. Karena bukan tidak boleh, artinya tidak dianjurkan banyak bicara, karena tawaf itu boleh bicara. Nabi SAW mengatakan, at-tawafu haulal baiti misrus sholati, tawaf mengelilingi Baitullah Al-Haram itu seperti sholat kedudukannya, yaitu harus dalam keadaan suci. Illa annakum tatakallamuna fi, hanya saja kalian boleh bicara saat tawaf, seperti mengingatkan sudah berapa, tanya misalnya sudah 3 putaran atau 7 putaran atau ini kamu dan sebagainya. Itu yang penting. Yang kalau enggak ya terus membaca banyak zikir. Faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khairin, maka barang siapa yang ia berbicara ketika tawafnya, janganlah ia berbicara kecuali dengan yang baik-baik. Jadi kalau bicara saat tawaf, yang diucapkan adalah hal-hal yang baik, yaitu yang ingin mengingatkan, tetap mengingatkan ketika ada orang yang mungkin di tawaf, saat tawaf megang HP, lihat konten, boleh mengingatkan hal itu. Dan ini bahkan wajib mengingatkan dengan cara yang baik. Artinya disuruh kita di dalam tawaf itu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan tidak ada tawaf selain di Ka'bah, karena tawaf ini hanya dilakukan di Ka'bah. Adapun tawaf yang dilakukan oleh sebagian orang mengelilingi kuburan orang soleh atau terhadap batu yang lain atau tawaf-tawaf yang sejenisnya, maka itu semua bid'ah yang mungkarah, dan itu menyaingi bentuk menyaingi rumah Allah Azza wa Jalla. Dan dalam tawaf itu hakikatnya seorang hamba ia sedang mendekatkan dirinya kepada yang dikitari. Kalau dia tawaf ke kuburan berarti dia bertakarrub kepada ahlul kubur. Maka kalau tawafnya itu adalah ke rumah tua misalnya, maka itu juga berarti bertakarrub kepada penjaga-penjaga rumah tua atau penghuni-penghuni rumah tua itu, yaitu setan-setan yang ada di dalamnya. Dan ini semua merupakan bentuk kesyirikan. Jadi tawaf itu adalah ibadah, dan kita mengitari Baitullah Ka'bah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawaf itu macam-macam. Ada tawaf kudum, yaitu tawaf pertama kali seorang datang, yaitu yang untuk haji maupun untuk umrah yang masuk ke kota Makkah. Tapi bagi penduduk kota Makkah maka tidak ada tawaf kudum, karena dia sudah berada di kota Makkah. Dan bagi orang yang hajinya qiron atau hajinya ifrad, maka sunnah
dan sebagian ulama berpendapat wajib, yaitu tawaf kudum bagi yang hajinya ifrad atau qiran, yaitu yang masuk kalau wajib maka dia sudah menunaikan tawaf untuk hajinya. Sebagian mengatakan bahwa ia telah melakukan tawaf untuk hajinya, sehingga ia tidak perlu lagi tawaf pada saat setelah menunaikan rangkaian ibadah haji lain seperti wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan kemudian lempar jumrah Aqabah di Mina tanggal 10, kemudian mabit di Mina selama 3 hari dari tanggal 10 ke tanggal 11 ke 12, 12 ke 13, dan 13 setelah melempar jumrah ula, wusta, dan Aqabah dari tanggal 11, 12, 13, maka dia boleh keluar. Ini yang hajinya qiran ataupun ifrad. Tapi bagi mereka yang hajinya yaitu hajinya adalah haji tamattu, seperti kebanyakan jamaah haji yang sekarang di Indonesia terutama, maka wajib baginya melakukan umroh terlebih dahulu, yakni dengan di Mekah. Jika ia telah melakukan tawaf umroh ketika masuk Mekah, maka sudah gugur tawaf kudum baginya. Jadi artinya masuk kota Mekah, tawaf kudum itu bersamaan dengan niatnya tawaf umroh, jadi satu, sehingga tidak mengulangi 2 kali tawaf. Oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan tawaf kudum itu adalah dengan tawaf tahiyat, tawaf penghormatan kepada Baitullah, yaitu Al-Masjidul Haram. Jika seseorang masuk masjid untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, tetapi sholat sudah dilaksanakan, maka orang masuk ke dalam sholat fardu dan tidak perlu tahiyatul masjid, karena sudah diwakili dengan sholat berjamaah dengan imam, dan itu menjadi sholatnya sholat fardu dan sekaligus menghormati masjid. Sehingga sama seperti itu dengan orang yang ia melakukan hajinya tamattu, maka tidak ada tahiyatul, dan tidak ada tahiyatul masjid di dalam Masjidil Haram bagi orang yang pertama kali mau melaksanakan tawaf kudum. Tapi kalau ketika mau melaksanakan tawaf kudum kemudian dia mendapati sholat jamaah dilaksanakan, maka ia melaksanakan sholat berjamaah dulu bersama dengan imam Masjidil Haram. Setelah selesai baru melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudumnya adalah tawaf untuk umroh tersebut. Ini macam-macam tawaf. Kemudian ada tawaf sunnah, ada tawaf ifadah, yaitu tawaf haji bagi mereka yang nanti sudah selesai tamattu, selesai tawaf umroh haji tamattu itu umroh dulu selesai, kemudian tinggal di Mekah, kemudian nanti dia pergi ke Mina tanggal 8, tanggal 9-nya dia wukuf di Arafah, tanggal 10-nya malam 10-nya dia di Musdalifah, 10 paginya dia ke Mina, kemudian untuk melempar jumrah Aqabah, kemudian bisa dilanjutkan dengan tawaf ifadah. Nah, ini namanya tawaf ifadah, tawaf haji. Tawaf ini adalah bagi mereka yang tawafnya yang melaksanakan hajinya haji tamattu. Adapun yang melaksanakan hajinya ifrad dan qiran yang sudah tawaf di saat pertama kali datang, maka dia sudah melaksanakan tawaf hajinya sehingga tidak mengulang tawaf haji lagi. Tinggal sa'i kalau belum dia kerjakan. Kalau sudah dia kerjakan maka cukup baginya, yakni mencukur rambutnya sebagai tahallul awal setelah melempar jumrah Aqabah atau sesudah lainnya. Kemudian ada tawaf yang namanya tawaf wada. Tawaf wada ini yaitu tawaf yang dilakukan tatkala selesai haji dan hendak meninggalkan kota Mekah. Ini tawaf wada, dan ini wajib bagi jamaah haji. Dan bila sudah melaksanakan tawaf wada maka tidak boleh kembali ke Masjidil Haram. Kalau dia masuk kembali ke Masjidil Haram maka tawaf wadanya gugur, dia harus mengulang lagi tawaf wada itu. Dan bila seseorang tidak sempat melaksanakan tawaf wada maka dia wajib membayar fidyah, membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing, atau dia kalau tidak ya memberi makan kepada penduduk kota Mekah 6. Tapi yang lebih banyak dianjurkan di sini menyembelih kambingnya, dan bila tidak mampu ia boleh berpuasa 3 hari. Itu tawaf
wada artinya perpisahan. Pada tawaf umroh, pada tawaf wada pada umroh hukumnya sunnah. Artinya apabila seseorang ketika dia berumroh kemudian di akhir tinggalnya di kota Makkah, fi akhiri ahdihi fil Makkah, yakni dia tidak melakukan tawaf wada, tidak mengapa, tidak terkena dam sama sekali. Dan di sana ada tawaf sunnah, yaitu orang yang mengerjakan tawaf kapan saja untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tata cara sama, baik tawaf wada, tawaf sunnah, tawaf ifadah, tawaf kudum, tawaf haji, semuanya adalah yakni 7 kali putaran yang nanti insya Allah kita bahas. Dan juga ada tawaf yang namanya tawaf nadar, yaitu orang yang bernadar akan tawaf kalau dia mendapatkan sesuatu, seperti misalnya bila orang Mekah misalnya, bila anak saya sembuh atau bila saya sembuh dari sakit saya akan tawaf, maka dia wajib mengerjakan tawaf tersebut. Ini namanya tawaf nadar. Ini macam-macam tawaf, ada tawaf umrah, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf nadar, tawaf sunnah. Kemudian syarat-syarat tawaf. Syarat-syarat tawaf itu pertama adalah niat untuk melaksanakan tawaf dalam hati, karena segala sesuatu amalan itu harus dibarengi dengan niat, dan tidak ada keharusan melafalkan niat, karena tidak ada tuntunan sama sekali dari Nabi melafalkan niat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Yang kedua adalah menutup aurat, karena dulu kaum musyrikin ketika tawaf di Ka'bah mereka telanjang bulat. Sampai akhirnya pada tahun ke-9 Hijrah Nabi SAW mengutus Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berhaji dan mengumumkan kepada seluruh manusia bahwa tidak ada boleh sesudah tahun ini seseorang musyrik pun yang berhaji dan tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang di Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini alla yahujja ba'dal 'am musyrikun wa la yatufa bil baiti uryanun. Kemudian larangan tawaf menunjukkan bahwa menutup aurat tatkala tawaf adalah syarat sah tawaf. Kemudian yang ketiga syarat sah tawaf adalah bersuci dari hadas. Syarat ini diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa suci dari hadas adalah syarat sahnya tawaf. Adapun madhab Hanafiyah berpendapat bahwa suci dari hadas bukan syarat sahnya tawaf. Akan tapi mereka sepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh tawaf. Ini. Tetapi yang kita pegangi adalah yang jumhur, yaitu yang ketika kita batal di dalam tawaf wajib kita mengulang atau wajib kita mengambil air wudhu atau bersuci ulang dan mengulangi tawaf di putaran itu, melanjutkan. Jadi yang mengulang yakni di tawaf yang batal saja. Kemudian tawaf dimulai dari Hajar Aswad, dan putaran tawaf yang dimulai setelah lewat Hajar Aswad tidak sah. Semisal seseorang masuk melalui dari makam Ibrahim, maka putaran pertama itu tidak dihitung karena dia tidak memulai dari Ka'bah, dari Hajar Aswad. Dan tawaf itu memutari Ka'bah secara utuh, maka tidak boleh masuk di Hijr tatkala tawaf, yaitu memutus jalan lewat Hijr Ismail yang ada seperti ini nih. Nah, ini ada lingkarannya, itu ada lingkarannya. Atau seperti di sini nih, yang tawaf yang benar yaitu mengitari seluruh Ka'bah, karena Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Kalau yang bawah salah karena dia memutus jalur, memotong jalur, yaitu menerobos lewat Hijr Ismail, maka ini tidak sah. Bila itu dilakukan maka tidak sah putaran tersebut. Bila itu dilakukan sampai 7 putaran maka dia tidak berputar, artinya tidak tawaf. Kemudian tidak sah tawaf kurang dari 7 putaran. Jadi tawaf tidak sah kurang dari 7 putaran, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kemudian tawaf harus di Masjidil Haram dan tidak boleh di luar Masjidil Haram. Maksud di luar Masjidil Haram, seseorang ini Masjidil Haram, seorang tawaf dari luar Masjidil Haram, kira-kira misalnya dia bisa mengetahui posisi Hajar Aswad,
dia mulai dari situ muter, meskipun itu lebih luas tetap tidak sah, karena tawaf itu harus dilaksanakan di Masjidil Haram. Kemudian tata cara tawaf, saya masuk kepada buku ini, yang punya ini bisa membukanya halaman 70. Tata cara tawaf yaitu mengerjakan tawaf pada putaran pertama menuju Hajar Aswad, Nah, sebelumnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian posisi yang sejajar dengan, kita harus mengetahui posisi yang sejajar dengan letak Hajar Aswad, yaitu dengan tanda lampu hijau di sebelah kanan kita, dan juga sudut dari Hajar Aswad, sudut Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya. Maka dari situ kita memulai tawafnya seperti di sini ini. Nah, ini contohnya, dimulai dari Hajar Aswad. Dan dalam putaran ini pertama harus kita ingat, ketika seseorang hendak tawaf bagi jamaah laki-laki, posisi ihramnya dalam kondisi ittiba, yaitu pundak sebelah kanannya terbuka. Jadi bagian yang atas dikeluar, bagian pundak yang atas kanan dibuka, dimasukkan ke bawah tiak, kemudian dilingkarkan ke pundak sebelah kiri. Dan itu dilakukan ketika mau tawaf, yaitu tawaf kudum atau tawaf sa'i atau tawaf umroh. Tawaf kudum atau tawaf umroh. Kemudian laki-laki selain ittiba, dia disunnahkan, bukan wajib, disunnahkan untuk berlari kecil di 3 putaran pertama antara rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Sudut Yamani, rukun itu artinya sudut rukun Yamani itu artinya yakni yang ada satu sudut Hajar Aswad, satu sudut di Ka'bah sebelum Hajar Aswad. Semisal ini 4 sudut Hajar Aswad di sini, maka rukun Yamani di sini. Maka berlari kecilnya dari rukun Hajar Aswad, berputar lari kecil sampai di rukun Yamani. Sampai di rukun Yamani, maka dia berjalan kaki biasa sambil membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jadi tidak membaca lain-lain, yang itu yang utama, meskipun itu hukumnya sunnah. Jadi tawaf dari pertama itu nanti dimulai dengan membaca Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Yang utama mungkin di awal itu adalah membaca Bismillahi Allahu Akbar. Sedangkan pada putaran-putaran selanjutnya boleh hanya dengan Allahu Akbar saja, atau juga boleh dengan Bismillah Allahu Akbar. Dan itu dilakukan dengan posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita, dan kita ketika pertama hendak memulai menghadapkan wajah, misal itu Hajar Aswad, yaitu dengan melambai tangan Bismillah Allahu Akbar. Kemudian kita berlari kecil untuk 3 putaran pertama bagi bapak-bapak atau bagi ikhwan. Kalau bagi ummahat, ibu-ibu tetap berjalan biasa dan tidak perlu berlari. Itu pun adalah sunnah. Kalau seseorang kondisi fisiknya lemah, tidak kuat lari kecil, tidak mengapa, dia juga tetap berjalan. Atau nanti sambil lari kecil sambil berjalan. Di putaran yang keempat sampai yang ketujuh, maka sudah berjalan biasa seperti juga ibu-ibu dan yang lainnya. Ini pada putarannya. Kemudian dalam memulai tawaf disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad kalau memungkinkan, dan tidak boleh memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan maka tidak perlu. Ada 4 cara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memulai tawaf. Pertama dengan mencium Hajar Aswad dan membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar.
Itu. Kedua, yaitu dengan cara mengusapkan tangan kita ke Hajar Aswad. Nabi mengusapkan tangan beliau ke Hajar Aswad, kemudian sambil baca Bismillah, Allahu Akbar, beliau mencium usapan tangan yang menempel di Hajar Aswad tersebut. Ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tongkatnya, yang ujung tongkatnya yang nempel ke Hajar Aswad itu, yang kemudian Nabi sambil baca Bismillah, Allahu Akbar, dicium bekas, yakni ujung tongkat yang menempel di Hajar Aswad. Dan yang keempat adalah cukup dengan melambaikan tangan, menyalami dengan tangan, yaitu ke arah Hajar Aswad sembari membaca Bismillah, Allahu Akbar atau Allahu Akbar, dan tidak dicium. Kenapa? Karena tidak ada yang menempel ke Hajar Aswad. Jadi yang dicium adalah ketika menempel Hajar Aswad, baik langsung kita menciumnya atau melalui telapak tangan kita, atau dengan benda seperti tongkat atau sejenisnya yang kita tempelkan, kemudian kita yakni cium ujung yang menempel tersebut. Adapun ketika menyalami, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencium tangan tersebut. Dan di sini yang nanti biasanya kadang orang yang tidak membekali dengan tuntunan manasik haji atau umroh, di sana akan melihat orang pada mencium tangannya dari jauh. Kadang-kadang yang orang tidak tahu akan tiru-tiru. Bahkan nanti kita akan lihat orang sampai 2-3 kali mengulangi Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Ini menghambat yang tawaf lainnya. Karena di situ cuma butuh kurang dari 1 detik atau 1 detik. Bismillah Allahu Akbar. Nggak usah pakai nyium. Bismillah Allahu Akbar, jalan langsung. Maka bila kita melakukan itu, satu menghambat orang dan akan terdesak, dan itu malah justru mengganggu yang lainnya dan juga menyulitkan diri, dan tidak ada keutamaan apapun, bahkan salah ketika mencium telapak tangan yang digunakan untuk menyalami Hajar Aswad ini. Kemudian selama 3 putaran tadi, yaitu mengitari dari sudut Hajar Aswad ke sudut yang lain. Dari sini mulai Hajar Aswad, kemudian apa yang dibaca? Tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu jangan mendesak, mendorong, apalagi menyakiti sesama jamaah, baik jamaah kita sendiri maupun orang lain. Terutama karena ingin mencium Hajar Aswad sampai menyusahkan diri, ngantri, atau bahkan nanti ada orang yang nawarin untuk bantu, tak bantu. Jangan diikuti, sebab dia tidak gratis. Nanti mintanya juga tidak murah, kadang sampai minta 300 sampai 500 real kali no 4.000. Iya, banyak yang tertipu, dikiranya wah ada orang baik membantu saya untuk nyium Hajar Aswad. Setelah itu kita akan dikerubung 2-3 orang, ditodong. Mana? Bayar. Dan itu banyak yang terjadi seperti itu. Kalau dulu masih sekitar 100 real, sekarang sudah 300 real, 400, bahkan ada yang minta 500 real. Padahal 1 real kurang lebih 100 real kurang lebih 400.000. Nek 5 berapa itu? 5 juta. Apa? 2 juta. Masya Allah. Maka artinya 2 juta untuk hanya mencium Hajar Aswad. Masih banyak amalan lain dan tidak harus kita mencium Hajar Aswad. Kemudian apa yang dibaca? Nah, di sini ada nanti yang saya nanti tak tambahkan, yang dibaca ketika tawaf itu apa saja yang bisa kita baca. Boleh membaca wirid, atau membaca dzikir, atau membaca Al-Quran, atau membaca sholawat Nabi, atau doa-doa lainnya, baik dari Al-Quran maupun doa dari sunnah Nabi, maupun doa dari kita sendiri. Dan boleh juga orang itu diam, tapi eman-eman kalau cuma hanya diam.
Dan di antara zikir-zikir yang mungkin mudah yaitu bacaan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, atau istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sholawat nabi, atau juga seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala di setiap memulai tawaf. Dari setiap awal putaran tawaf pertama, nanti di tawaf kedua itu beliau memulai Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. 4 permohonan. Allahumma imanan bika, ya Allah, hamba melakukan tawaf ini karena iman kepadamu, wa tasdiqan bi kitabika, karena membenarkan kitab sucimu, yakni yang menganjurkan untuk tawaf, wa wafa'an bi ahdika, dan untuk memenuhi janjimu, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tibaan li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 hal ini kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa, ini bukan wajib. Jadi untuk tawaf tidak ada bacaan khusus. Mungkin yang ikut bimbingan di jamaah lain kadang ada tawaf pertama, putaran pertama bacaannya ini, tawaf 2 putaran. Ini bukan dari Nabi dan bukan satu ketentuan mutlak, dan itu sebaiknya tidak, karena tidak ada satu kebaikan pun melakukan sesuatu yang bukan dari Nabi. Tapi apa yang kita lakukan bebas, seperti tadi, mau sholawat juga boleh, mau zikir juga boleh, istighfar juga boleh, dan seterusnya. Kemudian ketika kita berlari kecil dari Hajar Aswad sampai dengan Rukun Yamani, di Rukun Yamani disunahkan untuk mengusap tanpa mencium, mengusap sudut Rukun Yamani tanpa mencium. Misal ini tak contohkan, ini sudut Rukun Yamani, sini Hajar Aswad, sini Yamani, maka seperti ini, diusap seperti ini, jalan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini tidak ada, yaitu dengan hadis Nabi SAW bahwa orang yang mengusap Rukun Yamani maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan harus, dan tidak dicium. Ketika mengusap tidak dicium. Yang dicium hanya ketika mengusap Hajar Aswad saja. Dan di Rukun Iraqi maupun Rukun Syami juga tidak ada kewajiban atau sunnah mengusap sudut-sudut sudut Ka'bah tersebut. Hanya 2 yang diusap, Hajar Aswad atau Rukun Yamani. Itu pun kalau tidak menyulitkan diri, dan tidak boleh kita memaksa. Dan setelah kita setelah kita berputar, di setiap putaran boleh di saat sedang tawaf atau di akhir tawaf untuk mendatangi multazam. Multazam yaitu misal ini pintu Ka'bah, maka dari tepi pintu Ka'bah yang satu ke Hajar Aswad ini adalah multazam, yang di situ disunnahkan untuk melakukannya, dan termasuk doa yang mustajab itu di depan multazam. Di depan multazam dengan cara menempelkan dada ke dinding dan juga telapak tangan kita dan lengan kita dan pipi kita, sambil di situ berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tempat yang paling dikenal mustajab di dalam haji. Tapi kalau itu sulit di dalam tawaf, boleh di luar tawaf. Artinya kapan ada kesempatan mau melakukan itu, tidak ini setelah selesai tawaf, selesai sunnah tawaf, kemudian selesai ibadah umrohnya, dalam sholat waktu tertentu mencoba masuk dengan tidak menyakiti yang lain, yaitu kemudian menempelkan diri di multazam dan berdoalah, mohon apa yang menjadi hajat kita, wa insyaallah itu dikabulkan, dan mintalah hal-hal yang baik-baik di dalam berdoa kita, insyaallah diijabahi. Itu. Tetapi kalau di dalam tawaf sebaiknya tidak, sebab nanti akan tertinggal dan bahkan mungkin lupa putaran keberapa. Apabila terjadi batal di dalam tawaf, kita batal wudhunya, maka ketika misal di putaran keempat kita batal,
Misal sudah sampai di Hijr Ismail kok batal, keluar ambil air wudhu, kembali ke Hajar Aswad, mengulangi yang putaran keempat. Hanya yang kita batal di situ. Kemudian ketika terjadi sholat fardu, sedang tawaf belum selesai, sudah dikumandangkan iqomah, sholatlah kita di mana iqomah itu dikumandangkan. Misal sedang mutar sampai di rukun syami, kok kemudian iqomah, ya sudah kita berhenti di situ, kita sholat bersama dengan imam Masjidil Haram. Setelah selesai langsung melanjutkan, tidak perlu kembali ke Hajar Aswad. Jadi tawaf itu boleh diputus dengan sholat fardu, tidak mengapa. Kemudian kita lanjutkan menjadi yang keempat dan seterusnya. Dan setelah selesai tawaf 7 putaran, di setiap putaran kita tidak lupa untuk selalu mengucapkan Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar, dan tidak dicium. Dan di putaran ke-7 ketika sampai di ke-7 maka tidak ada ucapan salam, karena tidak ada ucapan Bismillah Allahu Akbar, karena ucapan Bismillah Allahu Akbar hanya dilakukan di awal mau tawaf, mengitari setiap satu putaran lagi baca lagi, putaran berikutnya baca lagi. Tetapi setiap tawaf itu, tapi nanti di akhir, karena itu terakhir, maka tidak mengucapkan salam atau tawaf. Nanti ucapan menyalami Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar itu tidak ada. Jadi langsung saja berjalan. Kemudian nanti di sini ada Maqam Ibrahim, maka sambil melewati Maqam Ibrahim disunahkan kita mengucapkan wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla, dan sholat sunnah semestinya sunnah afdolnya di belakang Maqam Ibrahim, sesuai dengan perintah Allah ini, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah tempat Maqam Ibrahim sebagai tempat kamu untuk sholat, yaitu yang disebut dengan sholat sunnah tawaf. Kalau itu dan sekarang sudah susah untuk bisa melakukan itu, maka tidak mengapa, dan memang tidak mengapa seseorang melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat di mana saja selama masih di dalam Masjidil Haram. Di mana saja, boleh di sini, boleh di belakang, pokoknya masih di lingkungan Masjidil Haram. Dan 2 rakaat sholat sunnah tawaf ini, itulah yang dikatakan seperti membebaskan budak perempuan, seperti membebaskan seorang budak pahalanya, yakni orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat wa shalla raka'ataini kana lahu ka'idli raqabah, seperti dia memerdekakan seorang budak. Yang dibaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah adalah Al-Kafirun, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah adalah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu pada tawaf. Sampai di sini selesai tawaf. Dan setelah selesai tawaf tadi, pakaian yang tadinya tiba, yaitu bagi jamaah laki-laki yang memakai ihram, yang tadinya pundak bahu kanannya terbuka saat tawaf pertama, maka sesudah itu dikembalikan, sesudah selesai tawaf dikembalikan ke posisi semula, sehingga menutup kembali 2 bahunya seperti pada awal, yakni seseorang memakai kain ihramnya. Contohnya mungkin gambarannya seperti ini. Kalau ibu-ibu tidak ada bedanya, baik di pertama mau tawaf ataupun tidak, tetap pakaian seperti ini, yaitu menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangannya atau kedua lengan tangannya, telapak tangannya. Sedangkan bapak-bapak seperti ini, dan hendaknya di atas mata kaki kain ihram yang bagian bawahnya. Kemudian setelah ini berarti selesai kegiatan tawaf. Ada yang mau ditanyakan? Bapak sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
juga ibadahnya ketika menjalankan tawaf seperti hanya diawali dari awal diawali dari itu Allah Akbar dan selanjutnya saudara pun dan ini disunahkan apalagi kalau kita mampu untuk mensuruh beberapa atau mengusahnya dan kalau tidak mampu disunahkan tidak dikatakan beberapa. Kemudian ketika sampai di zaman ini tadi disampaikan bahwa disunahkan untuk mengusah beberapa. Nah, kalau itu dimungkinkan. Kemudian kalau tidak memungkinkan, kemudian lewat saja. Disunahkan mengucapkan Allah Akbar. Enggak pakai Allah Akbar. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan tawaf, ketika pada wudhu katanya mungkin beberapa pasumanya hitungan, kemudian kita pada wudhu kemudian boleh nggak itu dilakukan? Mungkin ada wanita yang berat mendatangi sepatu yang jauh dengan tayamum. Barakallahu fi. Ketika sampai di rukun Yamani, kita lari kecil 3 putaran, ingat ya, lari kecil 3 putaran dari rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Setelah dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, jalan kaki dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, diulang-ulang terus sampai ke Hajar Aswad. Setelah sampai Hajar Aswad mulai lagi Bismillah, Allahu Akbar, putar lagi. Dan di putaran ke-4 sampai ke-7 jalan kaki, tapi tetap dari rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika sampai di rukun Yamani tidak bisa mengusap, tidak perlu menyalami dan tidak perlu membaca Bismillah, Allahu Akbar, jalan saja. Kemudian kalau terjadi batal, kemudian susah untuk bisa, terutama bagi ibu-ibu misalnya di saat itu tidak bisa mencapai ke tempat wudhu karena jauh, maka di sini apalagi di situ tempat terbuka, sedangkan kalau ibu-ibu berwudhu di tempat terbuka seperti misalnya bawa botol untuk minum yang dipakai untuk wudhu, itu juga nggak memungkinkan, maka cukup dengan tayamum, insya Allah tidak mengapa. Kenapa? Karena ketika berwudhu di tempat terbuka akan menyingkapkan aurat tangannya dan itu haram. Maka yang harus adalah tetap menjaga auratnya tertutup dan adalah dengan bertayamum. Sedangkan tayamum cukup mengusap bagian wajah dan kedua pergelangan tangan sehingga tidak perlu membuka kain lengannya dan yang lainnya. Ini kecuali kalau memungkinkan, misal dia kerudungnya besar, dia bisa melakukan wudhu dengan sedikit air kemudian dia guyurkan sambil dilap air sedikit aja, kemudian diulap. Nah ini ketika memungkinkan, kemudian diratakan dengan tangan yang satunya. Seperti juga misalnya ngambil air sini, taruhkan di sebelah kirinya, diguyurkan, lalu diratakan dengan air itu. Maka itu sekali-sekali cukup. Dalam berwudu yang wajib itu sekali membasuh dan sekali mengusapkan. Lalu bagaimana dengan kondisi kepala yang pakai kerudung yang harus ini? Maka masukkan sedikit dari air dari tangan yang ada usapan bekas airnya ke bagian ubun-ubun rambut. Setelah itu bagian kepala ditarik ke belakang, tarik lagi ke depan di atas jilbabnya. Itu kalau dalam kondisi berwudu yang masih mau lakukan wudu. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka sebagian ulama mengatakan wajibnya adalah bertayamum karena dia tidak akan membuka auratnya. Sebab kalau tidak tayamum, kalau dia berwudu di tempat terbuka akan membuka auratnya dan itu lebih terlarang. Wallahu taala alam. Kalau ambulnya itu ya di karpet yang ada di itu, ini tepukkan aja tangannya, karpet di Masjidil Haram, kemudian tepukkan, kemudian usap wajah dan kedua tangannya, tidak diulangi, tepuk
Enggak, tapi satu kali tepuk untuk wajah dan kedua telapak tangan. Itu. Atau boleh juga tangan dulu, kemudian wajah. Kenapa kok begitu? Ya begitu yang dituntunkan. Jangan tanya kenapa. Karena ada hikmah yang kita tidak mesti ngerti. Ada hikmah yang kita tidak mesti ngerti. Loh, debunya sekecil itu kok bisa sampai masuk ke wajah? Jangan dipikir. Kalau dipikir malah orangnya enggak. Nah, tayyib, ada yang lainnya. Sebentar. Lama jadi lupa berapa kali putaran yang kami lakukan. Apa maksudnya? Dalam menghitung ini kami menggunakan alat bantu untuk menghindari kekeliruan. Ini pertamanya dua. Setelah tawaf terakhir menuju ke makam itu, disunahkan membaca kekuatan itu berapa kali sampai menuju ke sana? Enggak, ketika sampai di melewatinya aja. Jadi ketika ini makam Ibrahim di sini, kita jalan sambil mencari tempat. Nah, sambil lewat, nggak mesti harus deket. Sambil lewat, nah ketika persis di tempat sederetan dengan makam Ibrahim, saat itu kita membaca wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Sekali aja. Setelah itu jalan cari tempat yang longgar untuk kita bisa sholat. Dan ketika terjadi lupa, maka ambil bilangan yang sedikit, misalnya 4 apa 3, 3. Ya, seperti itu. Kemudian bolehkah menggunakan alat bantu? Boleh. Misalnya dengan karet, gelang karet ditaruh di kanan 7, dapat 1 putaran pindah ke kiri, dapat 2 putaran pindah ke kanan, terus kalau udah habis berarti sudah 7 putaran. Misalnya itu boleh. Atau dengan tasbih yang dibuat sendiri dengan 7 butir tasbih. Sekali putaran kita ambil pegangi, tapi jangan lepas. Kalau lepas buyar. 2 kali putaran ya. Tapi insya Allah kalau nanti saling mengingatkan, insya Allah semua padang itu. Tadi sudah berapa putaran? Oh 3. Oh iya, insya Allah seperti itu. Pengalaman kalau kita kecuali lagi sendirian, nah itu sendirian nek kelalen ya tambahkan lebih dari 7, tidak apa-apa. Barakallahu fiik. Nggih Ibu. Ya, boleh tepuk punggung saudaranya, boleh. Boleh juga asal ada, kita yakin pokoknya sesuatu yang bisa ditempeli debu maka boleh dijadikan sebagai untuk alat untuk bersuci. Karena setiap kita pasti ada debunya, terkena debu, baik debunya sedikit maupun banyak. Insya Allah tidak apa-apa. Lainnya, gitu. Bagaimana? Iya, lari kecil itu bukan lari ninggalin gitu, lari di tempat sambil jalan. Jadi lari kecil itu gini, tak contohin, tidak apa-apa. Ini misalnya bawa sama ibu, nah seperti ini, sambil nuntut. Jadi nggak usah lari, itu bukan lari kecil, lari besar itu. Jadi kecil ini sambil gandeng, misalnya ibu di depan atau ibu di belakang, itu sambil lari kecil. Kan ada dua pangerannya, jadi bisa depan 1, belakang 1, atau kanan kiri bisa dijaga. Jadi nggak apa-apa, lari kecil itu bukan mempercepat, tapi hanya lari di tempat sambil jalan. Lari kecil sambil jalan itu sunnah. Seandainya kesulitan nggak apa-apa dengan berjalan, tapi insya Allah mudah bismillah. Ada yang lainnya? Baik, kalau tidak kita akan lanjutkan kepada sa'i. Faham ya? Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan di dalam tawaf, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita sudah melangkah lanjutan dari umroh, yaitu hajinya. Oh nggih, monggo. Kalau kita setelah tawaf melakukan sholat sunnah di makam Ibrahim,
Nah ini lanjutannya, betul. Setelah selesai sholat 2 rakaat, berdoalah sepuasnya, yaitu doa menghadap ke Ka'bah. Tadi kalau bisa masuk ke dalam multazam itu yang utama, tapi kalau di situ nanti ditinggal rombongan. Jadi mendingan nanti kalau mau ke multazam ketika sedang sendiri, yaitu sedang sholat jamaah biasa. Nah, diantaranya adalah dengan cara misalnya setelah selesai sholat, berdoa selesai, kemudian kita nanti minum air zam-zam. Minum air zam-zam di belakang menuju tempat mau sa'i itu ada tempat minum air zam-zam berjejer. Nah nanti diambil 1 gelas, ini nanti sisakan separuhnya, kemudian guyurkan ke kepala, diminum, baca bismillah, dan bacalah doa sebelum meminum air zam-zam, karena ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Bahkan ada yang namanya at-tadallu. Tadallu itu berobat dengan air zam-zam. Itu insya Allah mujarab. Caranya itu katanya dia itu dengan pertama kali perut kosongkan dari makanan sebelumnya, kosongkan. Itu kalau berobat dengan air zam-zam, sekalian mumpung nyinggung air zam-zam, itu bisa mengobati berbagai macam penyakit di dalam perut terutama. Kosongkan perut dari segala makanan dan minuman. Ya ini mungkin setelah semalam tidak makan, tidur, bangun pagi, buang air dan sebagainya, sebelum minum apa-apa air zam-zam. Berapa kali minum? Sebanyak mungkin 3, 5, 7 gelas. Dipenuhi perut dengan air zam-zam. Lakukan hal itu setiap hari 3, 5 atau 7 hari, wa insya Allah akan terjadi perubahan. Itu inti. Kemudian sebelum minum air zam-zam kita berdoa. Apa doanya? Baca doa sebisa yang kita tahu, bahkan bahasa kita juga boleh. Seperti misalnya doa memohon hidayah, memohon istiqomah, memohon iman dan ketakwaan, memohon husnul khotimah, memohon keikhlasan di dalam beramal. Karena para ulama mereka sebelum minum air zam-zam, banyak di antara mereka yang membaca doa-doa tersebut. Seperti tadi, doa minta keikhlasan, meminta ketakwaan, istiqomah dan husnul khotimah, dan meminta keimanan dan keyakinan. Itu boleh, dan boleh meminta kesembuhan dari penyakit dan juga memohon kepada Allah rezeki yang luas. Jadi ini bukan membaca air zam-zam dibaca ruqyah, bukan, berdoa kepada Allah sebelum minum air zam-zam, dan itu dilakukan oleh para ulama dari zaman salaf dulu sampai dengan sekarang. Jadi itu, nah kemudian baru kita akan berjalan menuju tempat sofa. Nanti akan berjalan dibimbing dengan pembimbing, dan itu nanti artinya dari tempat misal ini Ka'bah, ini makam Ibrahim di sini, ini Hajar Aswad di sini, kemudian ke sini, nah di sini itu nanti ada tempat air zam-zam. Nah masuk ke sini nanti itu sofa, berjalan agak lumayan jauh, 150 kemudian nanti turun. Nah di sana ketika masuk ke Bukit Sofa, kita mengucapkan apa di Bukit Sofa? Inna Sofa wal marwata min sya'airillah. Itu minimal pendeknya, atau bagusnya lagi disambungkan inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Surat apa itu? Al-Baqarah? Surat apa? Ayat 158. Itu bisa nanti dihafalkan. Al-Baqarah ayat 158. Insya Allah gampang, sambil dijadikan bacaan dibaca ulang-ulang. Setiap mungkin selesai sedikit sholat, nah sambil baca itu insya Allah mudah. Kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan abda'u bima bada'allahu bihi. Abda'u bima bada'allahu bihi. Apa maknanya? Aku memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Di mana maksud ini apa? Yaitu ketika kita membaca inna sofa
wal marwata min sya'airillah, itu di situ kita itu membaca firman Allah yang Allah menunjukkan apa? Bahwa sungguhnya bersa'i dari Safa ke Bukit Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa yang ia berhaji atau berumrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa baik baginya ayat tawafa bihima, untuk melakukan tawaf dari Safa ke Marwah. Lalu apa makna abda'u bima bada Allah bi? Allah ketika berfirman inna Safa memulai dengan Bukit Safa. Inna Safa, bukan innal marwata was Safa, tapi inna Safa wal marwata. Maknanya Allah memerintahkan kita sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan seterusnya seperti itu. Maka kita mengucapkan abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai dengan yang Allah memulai dengannya. Aku memulai, yaitu memulai tawafnya, sa'inya kita dari Bukit Safa. Nah, setelah itu baru kita sambil naik jalan. Nanti naik jalan cari posisi yang agak longgar, kemudian di situ nanti kita menghadapkan diri kita ke Ka'bah dengan menengadahkan kedua tangan, kemudian membaca doa zikir, zikir dan doa zikir, doa zikir, doa zikir, jalan. Zikirnya 3 kali, doanya 2 kali. Yaitu zikirnya apa? Takbir sama tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Baru kemudian doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi doa di Bukit Safa sama Bukit Marwah, disebutkan dalam satu riwayat seperti beliau membaca surat Al-Baqarah. Maknanya beliau banyak berdoa. Kenapa? Di sini tempat mustajab, tempat dikabulkannya doa. Kita jauh-jauh ngantri lama sekali untuk bisa ke tempat yang mulia, maka jangan terburu-buru langsung. Boleh sah masuk ke Bukit Safa, langsung muter ke Bukit Safa, naik turun lagi tanpa baca apa-apa, sah. Tapi rugi sekali kalau sampai kita menghilangkan kesempatan berdoa kepada Allah. Maka persiapkanlah doa-doa yang terbaik yang bisa kita baca ketika nanti kita tawaf di Bukit sa'i di Bukit Safa dan Marwah. Kita doa di situ. Itu dibaca 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya sampai selesai, lalu doa. Nah, doanya apa? Siapkan apa yang ingin kita baca. Doa apa? Kita mau mohon apa? Dengan bahasa Arab saya tidak bisa, Ustaz. Dengan bahasa kita. Kalau nggak bahasa Indonesia, saya kok lebih enak pakai bahasa Jawa. Nggak apa-apa. Wong Allah paham semua bahasa. Minta kepada Allah semua apa yang ingin kita mohonkan kepada Allah, dan jangan ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu turun menuju ke Bukit Marwah. Di perjalanan kurang lebih mungkin sekitar 50 meter dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu, 50 meter ada yang namanya lampu hijau. Lampu hijau itu namanya daerah Wadi Muhasir apa saya lupa. Itu di Wadi Atik apa. Di situ kita diperintahkan, bagi laki-laki diperintahkan untuk lari. Untuk lari meskipun tidak terlalu kencang lari. Tapi kalau seperti membawa ibu-ibu ya sama ini ya larinya kecil saja, lari kecil saja. Tidak usah kenceng-kenceng, lari kecil sampai itu kurang lebih mungkin 20 meter atau berapa. Setelah keluar dari situ baru jalan lagi. Nah, ketika di lampu hijau yang ada membentang menyeberangi dari Safa ke Marwah dan Marwah ke Safa, itu setiap lewat di situ kita berlari sambil membaca doa yang diulang-ulang sampai keluar dari garis itu. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Terus diulang-ulang sampai selesai. Baru kemudian setelah itu jalan. Ketika sudah melewati lampu hijau, jalan. Nah, jalan kaki terus apa yang dibaca sepanjang sa'i bebas, dikir-dikir apa saja. Boleh baca Quran, boleh baca istighfar, boleh baca tasbih, tahmid, takbir, boleh baca
sholawat Nabi, boleh berdoa sambil jalan, doakan orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Nanti setelah sampai di Bukit Sofa, naik dan membaca serupa yang kita baca di Bukit Sofa. Di Bukit Marwah kita membaca sama yang dilakukan di Bukit Sofa, yaitu apa? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa. Setelah itu baca takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya sampai selesai, lalu doa lagi. Yang ketiga kali diulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Di ketiga kali turun dari Bukit Marwah menuju Sofa. Dan nanti ketika melewati lampu hijau lagi juga tetap berlarian, kecil bagi bapak-bapak, ibu-ibu tidak, dan membaca Rabbighfir, semua membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Sampai ke Bukit Sofa langsung naik dan tidak lagi mengulang bacaan innas sofa wal marwata min syairah, tidak perlu lagi, karena membacanya sunnahnya cuma sekali ketika pertama kali mau memulai sa'i antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dan hitungannya di Bukit Sofa pertama kali itu 0, baru kita sampai sekali putaran di Bukit Marwah, maka di Bukit Marwah hitungan ganjil dan di Bukit Sofa hitungan genap, dan berakhir di Bukit Marwah. Contoh, ini Sofa 0, kita jalan sampai di Bukit Marwah 1, dari Bukit Marwah jalan lagi sini sampai di Bukit Sofa 2, dari Bukit Sofa jalan lagi ke Marwah 3, 4, 5, 6, 7, selesai. Di ketujuh tidak ada doa. Di ketujuh tidak ada doa. Tidak ada doa. Jadi doanya di pertama sampai dengan yang keenam, dan ketujuhnya tidak ada doa. Kalau sudah yang ketujuh maka selesai. Tawafnya selesai. Tawaf selesai, tinggal satu amalan, yaitu tahallul dengan mencukur rambut. Mencukur rambutnya tidak harus di tempat. Jangan mau kalau ditawari ibu-ibu terutama, dan tidak cukup mencukur rambutnya hanya dengan dipotong sebagian rambut sini, sebagian sini, sebagian sini, tidak, tapi merata. Kalau jaraknya misalnya masih jauh, misalnya datang di bulan Dzulqa'dah pertengahan misalnya, maka sebaiknya cukur gundul. Atau kalau mau cukur gundul disisain 1-2 cm, yaitu cukur gundul yang pakai mesin makinah. Nah, nanti cukur gundul yang tuntasnya dengan plontosnya itu di saat haji, di saat tahallul haji. Nah, setelah tahallul, yaitu kalau bapak-bapak nanti ke tempat barbershop. Kalau ada yang punya alat cukur atau beli di sana, bisa mencukur sendiri dengan disetel, untuk misalnya disisain 1 cm atau 2 cm. Ini cepat insya Allah, itu 5 real, 10 real. 10 real. Kalau nanti ada yang di hotel itu mahal, sampai 15-20 real. Kalau di bawah Zam-Zam Tower, di bawah itu paling 10 real rata-rata. 10 real 40.000. Nang kene iso untuk macam-macam. Nah, ibu-ibu mencukurnya di hotel saja, di kamar mandi ataupun bersama dengan ibu-ibu yang lainnya. Genggam, kalau yang punya rambutnya panjang bisa langsung digenggam, ditarik ke depan atau dibalikkan ke sini, pegang ujungnya, cukur seruas jari, seukuran 1 ruas jari, merata semua. Jadi nggak boleh cuma diambil sedikit, tapi merata dari kumpulan. Contoh, kemudian cukur 1 ruas jari. Atau kalau memang pendek, minta bantuan teman-teman lainnya untuk mencukurkan dari belakang. Pokoknya merata yang di rambut belakang itu. Dan itu cara tahallul. Setelah itu maka semua larangan ihram hilang, sudah berlaku. Dan setelah itu tinggal di Masjidil Haram sampai di Makkah sampai datang musim haji, yaitu tanggal
7 nanti. Tanggal 7 itu yang mau ke Mina sudah harus siap-siap untuk memakai kain ihram maghrib. Habis maghrib biasanya atau menjelang maghrib sudah siap mandi, memakai kain ihram. Nanti kita mulai pembahasannya untuk haji pada pertemuan ke depan insyaallah taala. Sampai di sini di sa'i ada pertanyaan, di sa'i tidak harus suci, boleh tidak bersuci. Dan misal mau buang air kecil, air besar, tinggal keluar, nanti minta ditemenin siapa, lalu kembali melanjutkan dari tempat dia memutus, tidak harus memulai lagi dari awal, sehingga menyambungkan saja. Dan selanjutnya seperti itu. Kalau diputus dengan sholat juga tidak apa-apa. Sholat misalnya baru 3 putaran kok sholat, sudah sholat bersamaan dengan imam, setelah selesai sholat dzikir jalan lagi, nyambung, meneruskan kekurangannya. Ada pertanyaan? Nggih? Iya, ada kemungkinan nggak kesenggol sama laki perempuan? Sangat mungkin, tapi tidak selalu. Bisa. Apakah membatalkan? Enggak. Persentuhan laki perempuan tidak membatalkan wudhu, baik itu orang lain maupun istri sendiri. Karena Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, beliau mencium istrinya lalu sholat tanpa wudhu lagi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sholat, beliau menyentuh kaki Aisyah ketika mau sujud, dan Nabi tidak membatalkan ataupun membatalkan sholatnya ataupun batal wudhunya. Jadi yang pendapat yang rajih, bahkan yang jelas-jelas rajih kuat, bahwa Nabi mencium istrinya kemudian sholat tanpa wudhu. Yang membatalkan kalau sampai terangsang keluar madi atau keluar mani, maka batal wudhunya. Itu. Iya, termasuk dengan orang lain. Karena yang dipermasalahkan kalau dengan istri sendiri yang paling dekat, dengan mencium itu paling lebih dekat untuk bisa terangsang. Asal tidak sampai kepada tadi keluar madi, maka tidak mengapa. Ada yang lain? Baik, monggo. Saya yang menanyakan ketika mengawali sa'i, ketika sampai di sofa maupun marwah, kita membaca doa ini apakah disunahkan untuk berusaha menghadap kiblat? Disunahkan? Menghadap kiblat ke Ka'bah. Waktu tawaf apa waktu berdoanya? Iya, ketika kita di posisi sofa, maka kita menghadap ke arah. Kalau sofa gini, ini di sofa itu Ka'bah ada di sini. Kita ngadap. Kalau kita di Bukit Marwah, maka posisi Ka'bah itu lebih jauh. Jadi seperti ini. Kalau di sofa itu lebih dekat, posisinya lebih dekat. Tapi kalau di Bukit Marwah itu agak jauh, menghadap ke arah kiblat dan berdoa. Kalau dulu sampai disarankan masih bisa melihat Ka'bahnya. Kalau sekarang sela-sela, ada yang tidak, karena sudah banyak tiang-tiang bangunan masjid. Tapi masih memungkinkan untuk bisa dilihat. Tapi bukan syarat. Pokoknya yang penting kita menghadap ke arah Ka'bah, itu saja. Jadi dianjurkan menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian waktu rupanya di awal itu disunahkan sebagai kecil. Iya. Waktu itu dimungkinkan dari foto misalkan. Bisa. Tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa. Makanya kita anjurkan kalau tawaf jangan ngambil di tengah, tapi ngambil di pinggiran. Insya Allah jauh sedikit tidak apa-apa. Paling lama 25 menit. 25 menit sampai 30 menit. Kalau di tengah justru berdesakan bisa lebih lama. Bisa sampai 45, 40 menit sampai 50 menit. Karena padat. Tapi kalau di pinggir bisa jalannya agak dipercepat. Tapi agak jauh sedikit. Tapi insya Allah lebih tenang, lebih nyaman. Biasanya daerah padat dari Hajar Aswad sampai ke Makom Ibrahim. Sesudah Makom Ibrahim lewat di Hijir Ismail ke sini itu agak renggang. Nanti mulai padat lagi ketika mau saat masuk Hajar Aswad. Ketika dekat Hajar Aswad mulai padat lagi.
di rukun antara rukun Yamani Hajar Aswad, di situ mulai padat. Nanti setelah lewat di Makom Ibrahim mulai longgar. Ya karena tadi banyakkan orang melakukan yang bid'ah di tempat Hajar Aswad. Kadang juga ada di rukun Yamani yang memaksa untuk menciumnya, padahal tidak disyariatkan mencium, hanya mengusap saja dan tidak baca apa-apa. Itu. Nah, baik, mungkin ini bisa saya cukupkan. Wa insyaallah mudah-mudahan kita akan bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya. Bila ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan. Nggak apa, dicatat aja, nanti kita tanyakan. Saya tidak tahu sudah dibuat program grupnya belum. Nanti kalau sudah dibuat, ya nanti bisa ada hal yang mau ditanyakan, ditanya jawab. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.